Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Atrilia, mahasiswa Universitas Nasional dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Kartu Lansia Jakarta di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur pada tahun 2021. Judul skripsi yang akan saya ambil adalah tentang implementasi kebijakan Kartu Lansia Jakarta di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur pada tahun 2021. Pada proposal skripsi saya ini terdiri dari 3 bab pembahasan yang terdiri dari bab 1, pendahuluan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian. Lalu di bab 2 ada tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian pustaka, konsep lanjut usia, program Kartu Lansia Jakarta, serta kerangka pemikiran. Kemudian di bab 3 yaitu membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data. Kita akan masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia yaitu sekitar 270 juta jiwa. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sebesar 1,25% per tahun. Yang menarik di sini adalah laju pertumbuhan penduduk lanjut usia dari tahun 1971 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah lansia tiap tahun akan berdampak pada peningkatan angka beban ketergantungan di Indonesia. Angka rasio ketergantungan penduduk tua diprediksi akan meningkat dari 10% pada tahun 2015 menjadi 20% pada tahun 2035 di Indonesia. Itu berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 10 lansia dan akan terus bertambah hingga 20 lansia. Kemudian daripada itu, penelantaran lansia masih sangat marak terjadi di masyarakat. Dilansir dalam website VOA Indonesia, pengurus Asosiasi LBH Apik Budi Wahyuni mengatakan bahwa masih banyak lansia yang ditelantarkan bahkan mengalami tindak kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani kesejahteraan lansia di Indonesia. Untuk mengantisipasi meningkatnya angka beban ketergantungan yang diakibatkan oleh pertumbuhan lansia di tiap tahunnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian lansia. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2017 tentang pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia. Program yang dibentuk dari Peraturan Gubernur ini adalah Kartu Lansia Jakarta. Kartu Lansia Jakarta diberikan kepada perseorangan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Bantuan yang diberikan adalah senilai 600.000 setiap bulannya yang disalurkan melalui Bank DKI. Pada tahun 2021, target penerima KLJ sebanyak 78.169 lansia, dengan dana yang dianggarkan sebesar 562 miliar. Sejak dilaksanakan pada akhir 2017, permasalahan implementasi Kartu Lansia Jakarta yang dilansir dari beberapa penelitian dan website berita online adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak update, kedua, keterlambatan pencairan dana, dan yang ketiga adalah kurangnya sosialisasi pada lansia sehingga masih banyak lansia yang tidak mendapatkan bantuan Kartu Lansia Jakarta. Berdasarkan data dari Jakarta Open Data, Kecamatan Keramat Jati merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai jumlah lansia terbanyak di Jakarta Timur, yaitu sebesar 25.013 jiwa. Dengan jumlah masyarakat lanjut usia yang tinggi dan angka kepadatan penduduk yang tinggi pula, menjadikan kecamatan ini sebagai salah satu kecamatan yang angka kemiskinannya cukup besar di Jakarta Timur. Oleh karena itu, faktor jumlah lansia yang banyak selaras dengan angka kepadatan penduduk yang juga tinggi menjadikan kecamatan ini relevan bagi peneliti untuk melakukan penelitiannya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan Kartu Lansia Jakarta.
Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi Kartu Lansia Jakarta di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu untuk mendeskripsikan implementasi Kartu Lansia Jakarta di Kecamatan Keramat Jati dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi lanjut usia sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017. Dalam bab 2, yaitu tinjauan pustaka, akan dibahas tentang penelitian terdahulu, kajian pustaka, konsep lanjut usia, program Kartu Lansia Jakarta, serta kerangka pemikiran penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu yang pertama adalah implementasi kebijakan Kartu Lansia Jakarta di Kelurahan Bintaro, Jakarta Selatan oleh Trinovianti pada tahun 2020. Yang kedua, ada bantuan sosial bagi warga lanjut usia di masa pandemi oleh Sari Handayani pada tahun 2020. Yang ketiga, ada dampak bantuan sosial bagi lanjut usia terlantar dalam meningkatkan kualitas hidup oleh Suci Andari pada tahun 2019. Lalu yang terakhir, ada implementasi kebijakan bantuan kesejahteraan lanjut usia di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu oleh Ivo Rangkoli pada tahun 2014. Kemudian dalam pembahasan kajian pustaka terdiri dari 4 subbab, yaitu yang pertama ada pengertian kebijakan publik, yang kedua ada pengertian implementasi kebijakan, yang ketiga ada tahapan implementasi kebijakan, serta model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, Grindel, Van Meter, dan Van Horn. Dari ketiga model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan indikator implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikatornya, yaitu 1. Standar dan sasaran kebijakan, 2. Sumber daya, 3. Karakteristik agen pelaksana, 4. Sikap pelaksana, 5. Komunikasi, 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dengan menggunakan 6 indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, peneliti dapat menganalisis secara komprehensif pada tiap unsur terkait implementasi kebijakan Kartu Lansia Jakarta di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, dimulai dari faktor internal dalam organisasi atau implementator kebijakan serta faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi Kartu Lansia Jakarta. Kemudian masih di bab 2 akan dibahas tentang konsep lanjut usia, yaitu definisi dan jenis-jenisnya, lalu dibahas secara lengkap mengenai program Kartu Lansia Jakarta, yaitu ada ketentuan landasan kebijakan dan definisinya. Lalu yang paling utama adalah kerangka pemikiran penelitian. Saya jelaskan tentang kerangka pemikiran di sini, yaitu sebuah kebijakan dibentuk atas dasar permasalahan yang terjadi di masyarakat. Meningkatnya jumlah lansia dari tahun ke tahun di Indonesia jika dibiarkan begitu saja akan menjadi sebuah masalah bagi suatu negara. Maka identifikasi masalahnya adalah banyaknya jumlah lansia terlantar di DKI Jakarta. Untuk menanggapi hal itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan bantuan sosial yaitu Kartu Lansia Jakarta yang tiap bulannya diberikan kepada lansia sebesar Rp600.000. Kemudian, untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut, penulis menggunakan indikator keberhasilan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. 6 indikator tersebut adalah 1. Standar dan sasaran kebijakan, 2. Sumber daya, ketiga, karakteristik agen pelaksana, keempat, sikap para pelaksana, kelima, komunikasi organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian nantinya implementasi akan bisa menjadi 2 kemungkinan, yaitu implementasi berhasil dan implementasi tidak berhasil. Kemudian kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, penentuan informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan pengolahan data, serta lokasi dan jadwal penelitian. Karena berhubungan dengan lansia, maka pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif ini yaitu melakukan wawancara mendalam dan menggambarkan bagaimana implementasi Kartu Lansia Jakarta yang berlangsung di lokasi penelitian. Kemudian ada penentuan informan penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada staf Dinas Sosial Kecamatan Kramat Jati, yang kedua ada pendamping pelaksana KLJ di Kecamatan Kramat Jati, lalu ada tokoh masyarakat yang langsung mendampingi masyarakat di lingkungan Kecamatan Kramat Jati, dan penerima bantuan Kartu Lansia Jakarta itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada teknik pengolahan data. Yang pertama itu ada observasi. Menurut Malhotra dalam Sinambela, metode observasi dijalankan dengan mengamati dan mencatat pola perilaku orang, objek, atau kejadian-kejadian melalui cara yang sistematis. Kemudian selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain sebagainya. Adapun studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan rekaman suara dan foto sebagai bukti penelitian. Ada studi pustaka. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Selain itu, studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian ini tidak akan lepas dari literatur ilmiah. Yang terakhir ada lokasi dan jadwal penelitian. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Oktober 2021 sampai bulan Februari 2022. Kemudian peneliti akan mengambil tempat penelitian di kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur yang beralamat di Jalan Raya Bogor nomor 4, RT 14 RW 11. Alasan pemilihan lokasi di Kecamatan Kramat Jati ini dikarenakan kecamatan ini menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah lansia terbanyak di Jakarta Timur, serta kelurahan ini merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan ke-6 di Jakarta Timur. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Kramat Jati yang daerahnya masih banyak masyarakat miskin, serta didominasi oleh masyarakat lansia di wilayahnya. Akhirnya kita tiba di akhir presentasi proposal penelitian yang akan saya lakukan. Jadi kesimpulannya itu banyaknya jumlah lansia terutama yang terlantar di DKI Jakarta, khususnya di Kecamatan Kramat Jati, menjadikan isu ini menjadi penting untuk diteliti sehingga kesejahteraan dan kemandirian lansia dapat tercapai dan dapat berdampak pada mengurangi angka beban ketergantungan. Dana yang dikeluarkan oleh Pemprov sudah cukup besar, maka implementasinya harus merata ke semua masyarakat yang ditargetkan oleh pemerintah. Dan sebagai seorang mahasiswa, saya bertanggung jawab untuk mengawal implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk sampai betul kepada masyarakat target dari pemerintah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.